Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras, nahan jajan, tapi duit tetap aja habis di akhir bulan? Atau malah udah nyoba nabung, tapi pas lihat saldo, kok kayak nggak nambah-nambah? Dan di saat yang sama, FYP kamu isinya orang ngomongin saham, kripto, reksadana, bahkan properti. Tapi, semua terdengar terlalu rumit. Terus, sebenarnya mana yang cocok buat kita, anak muda? Tenang, di video ini kita bakal bahas perbedaan saham, reksadana, kripto, dan properti. Dengan gaya yang santai dan gampang dipahami, di akhir video, kamu bakal tahu mana yang cocok buat kamu. Mari kita mulai dengan cerita tentang 4 sahabat. Dita, Raffi, Nino, dan Salsa. Dita suka ngulik, penasaran banget sama dunia keuangan. Raffi nggak mau ribet, tapi pengen cuan pelan-pelan. Nino suka tantangan, orangnya FOMO, anaknya YOLO Invest Now. Salsa suka yang nyata dan kelihatan hasilnya, nggak percaya sama angka digital doang. Mereka berlima sepakat, tahun ini harus mulai investasi. Tapi mereka semua punya cara yang beda-beda. Dita milih saham. Buat dia, saham itu kayak punya sepotong kecil dari sebuah perusahaan. Misal, beli saham Gojek, berarti kamu punya sebagian kecil perusahaan itu. Keuntungan dari saham bisa cuan dari naiknya harga saham. Bisa juga dari dividen, pembagian keuntungan perusahaan. Tapi, saham itu naik turunnya cepat. Hari ini hijau, besok bisa merah darah. Dita suka riset, baca laporan keuangan, dan tahan mental. Makanya saham cocok buat dia. Cocok untuk kamu yang suka belajar dan ngulik. Siap rugi, siap untung. Punya waktu buat mantengin pasar. Raffi milih reksadana. Soalnya, dia nggak ngerti-ngerti amat tentang saham. Tapi dia tahu, duitnya nggak boleh nganggur. Reksadana itu semacam keranjang investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Kamu tinggal pilih mau jenis yang mana. Pasar uang. Risiko rendah. Cocok buat jangka pendek. Pendapatan tetap. Menengah. Saham. Lebih tinggi risikonya. Raffi pilih reksadana pasar uang. Nggak cuan besar, tapi juga nggak stres. Cocok untuk kamu yang pengen investasi, tapi nggak ngerti teknikal. Nggak punya banyak waktu. Pengen modal kecil dulu, bisa mulai dari 10.000. Nino si FOMO. Jadi waktu lihat temannya cuan 5 juta dari kripto, dia langsung ikut. Kripto itu aset digital, kayak Bitcoin, Ethereum, TDLL. Nino suka karena buka 24 jam, bahkan tengah malam pun bisa trading. Volatilitas tinggi, potensi cuan besar. Teknologinya keren, desentralisasi. Tapi kripto juga bahaya. Harga bisa naik 20% dalam sehari, lalu anjlok 30% besoknya. Banyak penipuan atau koin nggak jelas. Belum seaman instrumen investasi lainnya. Setelah sempat rugi besar, Nino belajar. Jangan cuman ikut-ikutan, harus riset juga. Cocok untuk kamu yang siap mental naik turun, suka teknologi dan dunia digital, berani ambil risiko tinggi. Salsa orangnya realistis. Dia percaya sama yang bisa dilihat dan disentuh. Jadi dia pilih properti. Properti bisa jadi rumah, kos-kosan, tanah, apartemen. Dan Salsa lihat harga tanah makin naik tiap tahun. Kalau disewakan, bisa jadi passive income. Tapi properti juga punya tantangan. Modal besar di awal. Nggak liquid. Nggak bisa langsung dijual kalau butuh duit cepat. Perlu biaya tambahan, perawatan, pajak, deleliki. Salsa mulai dari rumah kecil di pinggiran, disewain ke mahasiswa. Cuan pelan-pelan tapi stabil. Cocok untuk kamu yang punya modal lumayan, pengen passive income, nggak butuh likuiditas tinggi. Jadi, mana yang cocok buat kamu? Kalau kamu suka belajar dan bisa tahan stres, coba saham. Kalau kamu pengen praktis dan pelan-pelan, reksadana jawabannya. Kalau kamu suka spekulasi dan dunia digital, kripto bisa dicoba. Kalau kamu pengen punya aset nyata dan pasif,
properti oke banget, atau kamu juga bisa diversifikasi. Gabungin beberapa instrumen sesuai kemampuan dan tujuan. Yang penting bukan ikut-ikutan tren, tapi kenali tujuan keuangan kamu, profil risiko kamu, dan apa yang bikin kamu nyaman. Karena investasi itu bukan sprint, tapi maraton. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis di komentar, kamu paling tertarik investasi di mana dan kenapa. Sampai jumpa di video berikutnya.